Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Amanda, kali ini akan mempresentasikan materi tentang agensi agama Islam. Oke, yang pertama, apa sih arti dari agensi itu sendiri? Agensi artinya kepentingan yang sangat penting atau mendesak. Jadi, agensi agama itu berarti pentingnya peran agama Islam dalam kehidupan manusia. Agama Islam bukan hanya sistem kepercayaan, tapi juga pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari cara beribadah, berakhlak, bermasyarakat, hingga bernegara. Tujuan dari agama Islam itu sendiri yaitu mengarahkan manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan paling berdasar dari agama Islam itu tuh mengembangkan manusia kepada fungsi asalnya sebagai hamba Allah atau Abdullah. Islam menuntut manusia agar menyadari bahwa hidup di dunia bukan hanya tentang uang, tapi juga untuk beribadah dan tunduk kepada Sang Pencipta. Lalu yang kedua yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam itu hadir untuk menegakkan prinsip keadilan yang universal. Semua manusia dipandang sama di hadapan Allah yang membedakan hanya takwanya. Agama Islam menolak penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Salah satu tujuan utama Islam itu yaitu memperbaiki moral dan karakter manusia. Rasulullah diutus bukan cuma untuk menyampaikan ajaran, tapi juga untuk menjadi teladan yang baik untuk umat Islam. Lalu berikutnya yaitu mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan hidup. Islam itu mengajarkan perdamaian, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan antar manusia. Ajaran Islam itu mengerahkan manusia agar hidup dalam suasana yang penuh kasih sayang, toleransi, dan saling tolong-menolong. Lalu yang berikutnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Islam itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga membawa kebaikan bagi seluruh makhluk. Semua ajaran Islam mulai dari ibadah, akhlak, hingga hukumnya itu tuh bertujuan menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan penciptanya. Lalu berikutnya yaitu menjaga dan mengangkat derajat manusia. Islam itu memuliakan manusia dengan memberikannya hak, tanggung jawab, juga kebebasan untuk berpikir. Tujuan agar manusia hidup bermartabat dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau kekuasaan dunia. Lalu berikutnya yaitu fungsi dan peran agama Islam dalam kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup. Agama itu memberikan arah dalam setiap keputusan hidup. Tanpa pedoman agama, manusia itu bisa kehilangan makna dan tujuan dari hidupnya. Lalu yang berikutnya yaitu sebagai pembentuk masyarakat yang harmonis. Islam itu mengajarkan ada yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Ada juga toleransi, keadilan sosial agar hidup manusia itu tuh bisa berjalan damai dan teratur. Lalu berikutnya pengendali moral dan perilaku. Islam itu menanamkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, keadilan agar manusia itu tidak berbuat semena-mena, agar bisa berbuat baik kepada sesama makhluk. Berikutnya yaitu sebagai sumber ketenangan batin. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati manusia itu bisa jadi lebih tenang dan damai. Lalu yang terakhir adalah sebagai pendorong ilmu pengetahuan dan kemajuan. Nah, di Islam itu sendiri itu sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu manusia bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan manfaat ciptaannya untuk keselamatan para makhluknya. Lalu berikutnya dalil tentang agensi agama Islam. Adapun hadis tentang agensi agama Islam tentang pentingnya iman dan Islam sebagai fondasi hidup. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu berikutnya ada juga dalil Al-Quran tentang Islam menuntun manusia ke jalan keselamatan. Hal itu ada di Quran surat Al-Baqarah surat ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafata wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu makhluk yang nyata bagimu.
Lalu yang kedua ada juga dalil Al-Quran tentang Islam membawa ketenangan hati yang ada di Quran surat Al-Ra'd surat ke-28 yang berbunyi allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang berarti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu arganssi agama Islam terletak pada perannya sebagai kompas kehidupan. Islam mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat. Dengan berpegang pada ajaran Islam, manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.